Halo sahabat Bang Beri semua, apa kabarnya nih? Kali ini Bang Beri sedang berada di Semarang, Jawa Tengah. Ada keseruan apa aja sih? Yuk ikuti sama-sama. Pertama Bang Beri ke seberang Taman Pemuda. Tepatnya sebuah bangunan zaman Belanda yang biasa kita kenal dengan Lawang Sewu. Wah, beberapa di antara kita pasti tahu ya. Kita beli dulu tiketnya dan langsung kita masuk ke dalam gedungnya. Jadi di sini adalah gedung milik Kereta Api Indonesia. Saat ini bangunan Lawang Sewu dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkereta-apian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan Kereta Api Indonesia Wisata. Nah, untuk nama Lawang Sewu sendiri aslinya merupakan julukan gedung dalam bahasa Jawa yang artinya bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memang memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Jadi pintu-pintu di bangunan ini hanya berjumlah 429 buah aslinya. Memang jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan, rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela akan lebih banyak masuknya udara dan membuat menjadi dingin kan? Saya kebetulan datang hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Ini kan hari weekend. Jadi ternyata banyak sekali wisatawan yang masih antusias untuk datang ke Lawang Sewu, baik dari dalam kota maupun dari luar kota loh. Bahkan di sini juga sedang diselenggarakan acara pameran UMKM di wilayah Semarang dan sekitarnya. Seru deh. By the way, teman-teman semuanya juga sebagian besar sudah tahu kalau Lawang Sewu juga memang dikenal sebagai tempat yang angker karena ruang bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak juga sih teman-teman wisatawan lainnya yang penasaran ingin tahu situasi di dalamnya seperti apa. Tapi kebetulan untuk saat ini ruangan bawah tanah sudah ditutup untuk umum. Dan pada tahun 2007, sebuah film horor berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak juga dirilis berdasarkan legenda urban legend di Lawang Sewu ini. Tapi selama Bang Beri datang dan melihat serta mengunjungi Lawang Sewu, selama di sana Bang Beri merasakan sangat nyaman dan tidak ada suasana angker sama sekali loh. Justru Bang Beri sangat takjub sekali dengan berbagai macam histori dari Indonesia, di mana kereta api itu berkembang dari zaman ke zaman. Nah, kita semuanya juga harus selalu menghargai dan melestarikan budaya Indonesia ya. Karena negara yang besar adalah negara yang menghargai sejarah. Nah, setelah mengunjungi Lawang Sewu, saya akhirnya mengunjungi kelenteng gedung kuno Sampokong. Ya, sekitar 5-10 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Jaraknya sekitar 2,5 km lebih kurang. Kompleks Sampokong berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Jadi kelenteng Sampokong ini merupakan bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cheng Ho yang juga dikenal dengan nama Sampo. Menurut cerita, laksamana Cheng Ho sedang berlayar melewati Laut Jawa. Namun saat melintasi Laut Jawa, banyak awak kapalnya yang jatuh sakit. Kemudian ia memerintahkan untuk membuang sau atau jangkar. Lalu kapalnya merapat ke pantai utara Semarang untuk berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Konon setelah Cheng Ho meninggalkan tempat tersebut karena ia harus melanjutkan pelayarannya, banyak awak kapal yang tinggal di desa Simongan dan menikah dengan penduduk setempat. Mereka bersawah dan berladang di tempat itu. Cheng Ho memberikan pelajaran bercocok tanam serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan di kelenteng juga terdapat makam seorang jurumudi dari kapal laksana Cheng Ho loh.
Setelah membangun kelenteng Sampokong, Laksamana Cheng-ho juga membangun kembali Masjid Jingju. Masjid Jingju didirikan pada 1388 Masehi oleh Yuanzhang yang merupakan kaisar pertama dinasti Ming. Namun, Masjid Jingju sempat hancur terbakar pada 1430 Masehi. Akhirnya, masjid ini dibangun kembali di bawah pemerintahan Laksamana Cheng-ho pada 1492 Masehi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang bangunannya. Kelenteng Sampokong memiliki beberapa kompleks bangunan, di antaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, kelenteng Kiai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Kiai Jangkar, kelenteng Kiai Nyai Tumpeng dan Kiai Cundrik Bumi, serta gua pemujaan Sampokong. Pada dinding luar bangunan kelenteng utama, terdapat lapisan relief yang menceritakan kisah ekspedisi Laksamana Zheng-he di abad ke-15 selama 30 tahun. Relief tersebut diukir oleh seniman Bali, sedangkan batu yang digunakan untuk membuat relief berasal dari Tiongkok. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman semuanya untuk mampir ke kawasan Kota Lama Semarang. Kawasan ini dulu juga disebut sebagai Oude Stad. Jadi luas kawasan ini sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, tampak bahwa kawasan ini memang terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa zaman kolonial Belanda lebih dari 2 abad. Dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi dan stasiun Tawang. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kukuh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum, karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa. Seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, penggunaan bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dibangun pula benteng sebagai pusat militer. Benteng ini berbentuk segi 5 dan pertama kali dibangun di sisi barat Kota Lama Semarang saat ini. Kota Lama menjadi salah satu ikon primadona bagi warga Kota Semarang. Rencananya Kota Lama Semarang akan diajukan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, sekian dulu deh jalan-jalan bersama Bang Berry di Semarang, Jawa Tengah. Nantikan video-video Bang Berry berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Semoga video ini bermanfaat.